Halo, gue Kevin Anggara. Di video kali ini gue akan bahas tentang generasi micin. Jadi gue akan langsung live Instagram sekarang. Halo buat yang lagi live, buat yang lagi nontonin ini. Jadi gue lagi syuting buat video baru di YouTube bahas generasi micin. Jadi menurut kalian generasi micin itu apa? Dia malah tangan-tangan saja muncul. Ini namanya jawaban kalian nih. Nah, kan jawaban kalian. Saya membacakan jawaban kalian. Ini ada dari Muhammad Hengki. Generasi micin adalah generasi yang kepengennya serba instan. Ada dari Rizky Putria. Generasi micin itu adalah generasi anak 2000-an. Dari Aditya Swansia. Generasi yang bukan golongan kami. Wih, 900 cuy yang nonton. Top live. Ntar tunggu aja ada orang Pakistan, orang India masuk kayak apa ini? Dari Far FDL. Generasi micin itu generasi yang kurang berpikir panjang. Dari Dahniar Bio. Generasi micin adalah generasi yang alay. Nah, ini jawaban keren nih dari Yuda Lubis. Generasi micin adalah generasi yang tayang di bioskop tanggal 18 Oktober 2018. Mantap. Dari Benita Kezia. Generasi micin itu yang nanya kenapa mobil kalau lampu merah berhenti. Waduh. Saya dong. Mulai masuk nih kan orang-orang Rusia nih. Karena masuk top live di Instagram tuh langsung masuk ke explore ya. Nah, ini ada cewek saya live mulu, alay lu. Ya ampun, orang lagi syuting video. Kenapa saya malah berantem? Dari Putri MP4. Namanya Putri MP4. Generasi micin itu kalau komen caps lock-nya jebol dan dia ngetik caps lock-nya nyala. Dari Desi PTR. Generasi micin itu yang upload foto selfie captionnya abaikan muka. Buat apa Anda foto selfie kalau disuruh abaikan muka? Nah, kan udah ada bahasa Korea sekarang. Ada lagi dari Marcella Carr. Generasi micin itu generasi yang menganut bumi datar. Bumi itu bentuknya segitiga. Ya, ada di video yang ini. Yeah. Dari Kevin PRBN. Waduh, generasi micin itu yang mau syuting tapi nggak kelar-kelar gara-gara live. Ya, ini termasuk konten. Ini kan jawaban kalian. Ini jawaban kalian versi niat. Oke, sepertinya gue udah dapat cukup banyak jawaban. Jadi dari sekian banyak jawaban bisa disimpulkan kalau generasi micin itu adalah generasi yang instan sesuai dengan namanya micin. Generasi micin adalah generasi yang dituduh pengen sukses tapi tanpa melakukan proses dulu. Padahal nggak gitu. Nah, jadi gue pengen sharing pengalaman sedikit. Pas SMP kelas 1, gue itu anak warnet banget. Jadi gue tiap pulang sekolah itu selalu main warnet. Soalnya gini nih. Nih lu anggap ini di sini rumah gue, di sini sekolah gue. Gue balik aja deh. Di sini sekolah gue, di sini rumah gue. Nah, begitu gue keluar sekolah, itu seberang sekolah gue itu warnet. Begitu gue pengen pulang ke rumah dari sekolah, itu di tengah-tengah ada warnet juga. Jadi itu membuat gue, aduh, aku terhalang, tidak bisa pulang. Jadi selalu ada godaannya buat main warnet. Nah, waktu itu main apa tuh? Main PB. Pas gue kelas SMP 2, itu gue mulai ngerasa kayaknya gue main warnet doang itu nggak produktif. Kebetulan kan gue di rumah juga ada komputer kakak sepupu. Kenapa nggak gue bikin sesuatu yang lebih produktif? Waktu itu gue mikirnya gitu. SMP kelas 2 itu gue udah mulai nulis blog. Terus SMP kelas 3 karena gue udah mulai seriusin ngeblog, nulis terus, udah tulisan udah makin banyak, makin serius. Nah, waktu itu gue dihubungin sama salah satu editor dari penerbit Bukune. Kalau kalian tahu, pertama kali gue dihubungin karena dia katanya baca tulisan gue di blog dan tertarik buat dibikin jadi buku. Singkat cerita, akhirnya kalian tahu kalau gue punya buku judulnya Student Guidebook for Dummies 1 dan Student Guidebook for Dummies 2. Itu terbitnya beda. Yang Student Guidebook for Dummies 1 itu terbit 2013. Buku yang kedua, Student Guidebook for Dummies 2, itu iya dong, buku kedua Student Guidebook for Dummies 2 dong. Buku yang kedua itu terbitnya 2015 pas gue mau lulus SMA. Dari gue nulis di blog itu sampai akhirnya bisa jadi buku, orang di rumah gue tuh kayak nggak tahu lu. Orang di rumah gue tuh selalu kayak, Vin, lu ngapain sih depan komputer mulu? Mereka ngira gue masih kayak main game, main di warnet. Pokoknya main-main game di warnet tapi di rumah gitu. Padahal sebenarnya gue itu nulis sampai pas ketemu editor tuh, gue baru ngasih tau kalau sebenarnya selama ini gue tuh nulis. Jadi tuh pas gue nulis terus di depan komputer, karena sering depan komputer itu selalu diomelin, dibilang, Vin, lu jangan main komputer mulu, belajar sekali-kali. Padahal apa yang gue lagi lakukan itu ya gue lagi nulis, produktif, nulis buku. Sampai pas buku gue terbit tuh orang tua gue kaget. Lanjut lagi, jadi setelah buku gue itu bikin video-video pendek di Instagram. Waktu itu lagi hype. Jadi gue itu juga karena iseng, gue suka bikin video di Instagram pakai HP yang gue dapet dari lomba blog. Jadi gue itu bisa dibilang micin tapi produktif. Terus dari iseng bikin video pendek di Instagram, gue itu move ke YouTube. Nggak move sih, sebenarnya gue udah main YouTube dari dulu, cuman baru serius buat bikin konten di YouTube. Dari YouTube, seperti yang kalian tahu, gue diajak buat main film. Film pertama gue itu Ngenes. Sampai akhirnya gue main di film Koala Kumal, Ada Cinta di SMA, dan film keempat gue, dan film pertama di mana gue jadi tokoh utama generasi micin versus Kevin. Nah, itu semua ngebuktiin kalau tuduhan generasi micin ke gue itu ya
nggak sepenuhnya benar, karena orang cuma ngelihat oh gue di depan komputer main, padahal yang gue lakukan ya nulis sampai gue bisa bikin film sendiri, sampai kalian tahu gue seperti ini, dan itu butuh proses yang panjang. Nah, jadi kesimpulannya tuh menurut gue setiap generasi itu punya tantangannya sendiri. Jadi kita dituduh micin karena ya orang ngelihat kita apa-apa maunya cepet, apa-apa maunya gampang, padahal ada proses di balik itu yang orang lain nggak tahu. Film Generasi Micin versus Kevin ini akan menjawab keresahan kita sebagai orang yang dituduh generasi micin. Nggak semuanya kayak gitu. Yang menarik di film ini adalah adanya gesekan antar generasi, dari generasi gua, generasi 90-an, generasi di atasnya lagi, yang menuju ke satu jawaban yang sama bahwa film ini tayang 18 Oktober 2018. Iya. Film Generasi Micin versus Kevin itu adalah film tentang keresahan. Film yang premisnya adalah seorang anak SMA, gue yang pengen tahun terakhir di sekolah itu berkesan, tapi gue sekelas cuman berempat. Nah, itu true story, gue alamin. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian bisa baca sinopsisnya atau lihat trailernya di sini. Beberapa hari lalu, tanggal 12 Oktober 2018, film Generasi Micin versus Kevin pertama kali diputar untuk para undangan, atau ya bahasa kerennya premier film. Itu pertama kalinya gue nonton film ini secara full, dan ketika nonton filmnya, gue itu puas, gue itu suka banget sama hasilnya. Jadi ada bedanya nih ketika gue bikin video YouTube kayak gini dan misalkan ditonton oleh banyak orang, 100.000 orang, mungkin kelihatannya emang banyak. Tapi ketika film lu sendiri dari hasil tulisan lu, hasil kerja keras lu selama ini akhirnya jadi sebuah film dan ditonton sama orang-orang secara langsung, itu gue senengnya sih beda. Soalnya gue ngeliat responnya secara langsung, ngeliat reaksi penonton, mereka ketawa sama film ini. Itu nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Gue pengen ngucapin makasih buat semua orang yang terlibat dalam pembuatan film ini, dari kru, para pemain, orang-orang yang udah promosiin film ini, siapapun lu yang nantinya nonton film ini, makasih banget udah menjadi bagian dari perjalanan hidup gue. Tapi bohong. Jadi film ini akan menjawab keresahan kita yang dituduh generasi micin, bahwa anggapan itu sebenarnya ya nggak sepenuhnya benar, dan butuh alasan apa lagi, nunggu apa lagi buat kalian nggak nonton film ini. Segera nonton filmnya nanti 18 Oktober 2018 tayang, dan buktikan sendiri omongan gue. Kalau kalian udah nonton filmnya, gue nungguin banget komentar kalian, foto tiket kalian. Kalian bisa kasih review, ajak teman-teman kalian buat nonton, siapapun buat nonton. Karena film ini menurut gue dari sudut pandang penonton itu bagus dan nggak rugi lu beli tiket buat nonton film ini. Coba lu kan udah nonton, Dok, sini masuk. Nggak, ini bukan karena kita temen dan karena lu lagi bantuin gue syuting. Iya. Jujur, nggak apa-apa, lu segini aja biar kayak misterius gitu. biar lu misterius. Siap. Karena setiap kita bikin sesuatu, lihatnya ke lensa ya. Ya, Generasi micin adalah orang yang kalau syuting pakai kamera yang ada flip screen itu ngeliat ke itu flip screen, padahal harusnya lihat ke lensa. Betul, ayo. Karena setiap bikin sesuatu nih, dituduhnya, ayo belajar, ayo kerjain tugas. Padahal kita lagi melakukan hal yang produktif. Jadi menurut gue kenapa kita dibilang micin, karena apapun yang kita lakukan itu kan biasa di depan komputer, di depan laptop, ya itu udah dimudahkan oleh teknologi, tapi nggak segampang yang dilihat. Iya nggak sih? Bikin musik kan pakai itu tuh software. Kalau dulu kan pakai bikin musik tuh bener-bener dari digambar tarangan nadanya. Terus rekaman dibilang kok nggak pakai kertas. Iya. Padahal itu adalah kemajuan teknologi yang membuat kita ya nggak usah pakai kertas lagi. Betul. Kan misalnya. Fernando itu adalah salah satu orang yang gue undang buat nonton premier film Generasi Micin versus Kevin. Gimana pas lu nonton? Menurut gue nggak rugi kalau kalian datang ke Iyalah, kan lu gratis. Menurut gua nggak rugi kalau kalian datang, banyak hal-hal lucunya, banyak hal-hal. Lu langsung ketawa. Lu pasti inget scene yang ya, ada scene yang nggak boleh sebut. Nonton saja nanti. Banyak yang lucu gitu. Banyak yang lucu. Ya, kalau kalian suka komedi, suka hal-hal yang yang berhubungan dengan keluarga ada keluarga, teman sekolah. Nah, teman-teman sekolah. Ya misalnya kayak kalian yang udah lulus, terus ingat-ingat zaman SMA nih bisa beda dan lebih beda soalnya sekelas berempat. Ya kan, nggak pernah kan lu sekelas berempat? Ya kalau pernah ya jangan balas ya. Jangan komen. Ya bikin film sendiri. Ya. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa 18 Oktober 2018 film Generasi Micin versus Kevin tayang. Kalau kalian mau nonton dong. Ya dong, kalau kalian mau nonton ya nonton dong. Segitu aja video kali ini. Sekian, gue Kevin Anggara, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dah.
Cara ngepin tulisan di Instagram gimana sih? Tekan sekali dong coba. Tekan sekali. Nah, Oh, pin komen. Ya, gue nggak pernah live Instagram.